Oke, selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya dan The King Official. Oke, pagi ini kegiatan kita akan berkunjung ke salah satu pesantren di Kota Solo. Dan kita sudah prepare semua, teman-teman bisa lihat. Nah, yuk. Oke, kita prepare dulu untuk berangkat. Kita menuju ke lokasi Taratanan Tuo. Kita ke base camp Taratanan Tuo dulu. Kita menghadap Bundo dulu. Oke, gimana keseruannya? Saksikan terus dari The King Official. Jangan kemana-mana. Bye-bye. Oke, selamat pagi. Kita sekarang udah berada di rumah Bundo, di mana base camp yayasan kita Taratanan Tuo juga berada di lokasi sini. Dan kita juga udah ngumpul bersama tim dari TNT dan bergabung dengan komunitas reptil atau crab. Jadi untuk kali ini kegiatan kita akan segera meluncur ke lokasi pesantren yang ada di Solo. Kita berkunjung dan mau edukasi di sana. Dan mudah-mudahan untuk selama di perjalanan kita diberi perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke guys, kita langsung meluncur. Pagi ini sangat cerah, terlihat dari birunya langit. Nah, selama di perjalanan kita melalui Sitinjau Lawi, tanjakan yang paling viral. Nah, wah, ada mobil guys. Saya tetap berhati-hati karena kita membawa hewan satwa di belakang mobil kita. Oh ya, untuk bocoran, teman-teman dari Padang Panjang dan Batu Sangka juga merapat ke Solo sendiri, yaitu ada Bang Dharma, ada Ade, ada Bang Amri, ada Kak Putri. Oke, kita sarapan dulu di Bundo Cahaya, lontong gulai nasi sup toh. Jalan Lingkar, Kotogai, Gugu, Kota Solo. Yuk, kita lihat siapa-siapa aja yang sarapan. Kita sarapan dulu pagi ini di Lontong Bundo. Itu ada Bundo juga tuh. Ada Bang Gilang, ada Bang Boy, ada Bang Ae. Ya, ada Gilang juga, Gilang kedua, Gilang kuadrat. Nanti kita lanjut ke pesantren. Alhamdulillah guys, kita baru sampai di pondok pesantren Kota Solok, yaitu kita rapatin mobil dulu, kita prepare dan antusias. Buat adik-adik kita di pesantren juga sangat antusias banget menunggu kedatangan kami dari Kota Padang. Nah, ini nih rombongan dari Batu Sangka dan Padang Panjang sudah merapat. Tuh, ada Chelsea juga. Dia ngejar tantenya tuh. Ada Pak Man, Bang Dharma, ada abangnya Chelsea. Ketemu Chelsea lagi, ya mudah-mudahan lah ya. Jadi kita edukasi di sini juga salah satu misi tersendiri dari pecinta reptil. Kita edukasi dimanapun berada, dan kita tidak menutup kemungkinan bisa bergabung
dari daerah mana saja. Oke, kita udah nyampe di Pondok Pesantren Darut Talib di Solok. Nah, itu kita sama teman-teman TNT juga, ada Bang Aye juga. Nah, tuh ada Bang Dharma dari Padang Panjang. Ada Bang Amri, Bang Amri ganteng. Mampus kau. Bagi-bagi tugas tipis. Oke, pet udah masuk. Nah, kita nanti edukasi sama adik-adik. Adik-adik pada rame. Nanti kita akan adakan edukasi pengenalan jenis reptil sama penanganan gimana cara ke pas kena gigitan. Oke, jangan lupa ikutin seruannya dan dukung official. Pembukaan dari kepala pesantren Ustadz Bobby. Dikasih sama kakak-kakak kita, abang-abang ini tentang bagaimana mengenal hewan, ya. Karena tidak. Nah, pembukaan juga dari Ketua TNT Bang Gilang, dan ada pembina dari TNT sendiri, Teratanan Tuo, yaitu Bunda Sri Setiawati. Ibunya suku Caniago, bapaknya suku Sikumbang. Pasti orang suku Sikumbang. Kalian dari garis ibu. Jadi kalau menikah, itu hebatnya Minangkabau antara Sarak ya, dengan adat itu padu dari sini. Dan next lanjut, nanti kita akan bertemu lagi dengan saya sendiri dan Udeki. Kita adakan edukasi dan tanya jawab seputaran reptil, seputaran satwa yang adik-adik pengen ketahui. Oke, untuk perkenalan mungkin Bang David sama Bang Gilang bisa bantu saya di sini. Nah, kalau Bang Nah, sebelum mulai kegiatan, kita juga mengatur nih. Kita di sini juga ada santri cewek dan santri cowok. Jadi kita edukasinya serentak, tapi kita akan memisah para santri cewek dan santri cowok gitu. Agar nantinya adik-adik bisa lebih fokus. Adakan sesi tanya jawab nih guys. Apa saja ya pertanyaannya? Beda-beda. Oke, buat nanggapin pertanyaan pertama dari siapa tadi? Yora. Oh, Yora. Oke. Perbedaan penyu dengan kura-kura. Kura-kura sebenarnya untuk di alamnya sudah jelas. Penyu itu di air asin atau air laut. Kalau kura-kura di air tawar. Nah, kura-kura di air tawar ini nanti terbagi dua lagi. Kura-kura darat seperti yang abang bawa, mana sih tadi? Itu katanya. Itu kura-kura darat. Jadi mereka tidak bisa hidup di air. Mereka bukan amfibi. Nah, kalau kura-kura air tawar itu banyak jenisnya. Untuk di wilayah Indonesia sendiri atau Sumatera Barat sendiri ada kura-kura yang kayak serupa dengan daun kering, kura-kura daun namanya.
Terus ada berwarna yang biasa-biasa dijual-jual di akuarium, itu kura-kura Brazil, itu kura-kura air tawar juga, atau bisa dikenal dengan kura-kura amfibi atau semi akuatik. Jadi dia bisa hidup di darat, bisa hidup di air gitu. Tapi kalau kura-kura darat seperti sulcata itu tidak bisa, karena mereka asalnya dari Afrika dan mereka hidup sekian 12 jam atau 24 jamnya itu di gurun pasir. Makanya dia dibilang kura-kura darat gitu. Kalau dimasukin air setengah jam mati dia, karena mereka tidak ada keahlian buat berenang atau buat apa. Oke, yang tadi yang kedua siapa? Lina. Saya repeat. Lina. Apa tadi pertanyaannya? Umur ular. Oke, sorry. Dibentuk. Umur ular itu sebenarnya tidak bisa diatur sebenarnya. Sebenarnya tergantung dari kalau untuk hewan ular yang dipelihara dengan ular di alam itu sangat berbeda jauh. Karena ular yang di alam itu bisa jadi mereka tumbuh di luar ukuran yang sudah ada diteliti sama orang. Jadi dalam artinya itu tergantung dari populasi makanannya sendiri. Seperti banyaknya babi hutan atau tupai atau ayam hutan sendiri yang ada di alam. Bedanya dengan ular yang kita pelihara, itu kita mau ukuran di 2 meter tapi kita peliharanya puluhan tahun, bisa. Jadi dihukum saja dengan tempat. Jadi jangan kasih mereka kandang yang besar-besar. Jadi kandangnya segede gini aja, ya udah dia segede gini aja, nggak bisa akan tumbuh-tumbuh. Meskipun kita akan pelihara puluhan tahun. Tapi pada dasarnya itu si ular sendiri itu memiliki itu bisa puluhan tahun ke atas. Jadi 10 tahun, mau bisa 20 tahun, bisa sampai ratusan tahun. Nah, kehebatannya ular bisa tidak makan selama 9 bulan tanpa makanan. Tapi harus ada air ya, air yang bisa diminumnya. Jadi meskipun mereka itu cuma kulit dengan tulang, ya misalkan ular urus lah dalam artian, itu mereka masih bisa bertahan selama 9 bulan. Ya, tapi jangan dicoba juga puasa selama 9 bulan. Ya Ustaz ya. Itu puasanya ular 9 bulan gitu. Tanpa makan tapi boleh minum gitu. Ada pertanyaan lagi? Bang. Mana kita? Mas lah. Ada pertanyaan lagi? Tadi ada yang mau bertanya, siapa ya? Oh iya. Ada. Bukan kalah tapi malu, masih malu-malu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa namanya? Perkenalkan nama saya Muhammad Latif. Panggilan Latif. 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 Oh ya, sorry Latif. Lugas. Saya punya 2 pertanyaan. Ya. Yang pertama, kemudian pertama tadi ganggu sedikit. Ya. Kalau depannya begini, berarti kendalanya berbisa. Ya. Kalau enggak, kalau dia lari, Pak. Ular tidak bisa lari. Ular tidak ada kaki ya. Iya. Iya benar kan? Ular nggak bisa lari kan? Ular itu melata. Ya nggak apa-apa lanjut. Bercanda. Trik aman nangkap ular gimana? Trik aman nangkap ular. Sebenarnya kita langsung ke ini aja sih, ke praktek alam ya. Praktek alam. Om Darman bisa pinjam tangkai sapu ya. Oke, ada keluarin satu. Keluarin satu. Yang apa aja? Ya, itu. Ya. Oke, mungkin adik-adik ada mungkin dalam keadaan seperti ini ya, kita bisa lihat di sana ada tong, ada karung, ada botol galon. Nah, itu sebenarnya semuanya bisa dijadikan alat buat menangkap ular. Tapi ketika ular yang masuk ke sini ya, tapi kalau ular di alam nggak usah ditangkap, gitu loh. Kita sama-sama menjaga teman-teman di sini. Abang ngajarin bukan buat kalian harus nangkap ular semuanya, oke? Nah,
Kalau untuk di tempat seperti umum lah, kita harus mengambil ya seperti tongkat. Jadi kalau kalian di alam, kalian bisa mencari kayu yang bercabang dua, paham kan, kayak kapel, tapi yang panjang. Jadi kita harus mencari kayu itu yang berjarak 1 meteran atau boleh lebih. Nah, kalian bisa menangkap, boleh yang di belakang boleh berdiri, tapi yang di depan nggak usah. Nah, kalian bisa ambil di bagian di belakang. Boleh, Latif boleh lihat, Latif. Bagian lehernya ya, Latif ya. Ini ditahan seperti ini. Oke? Jangan sesekali ditahan itu bagian badan, jangan sesekali di bagian matanya. Karena apa? Karena kalau satwa ini sakit, mereka akan lebih ganas. Mereka akan lebih menyerang. Karena mereka punya pertahanan diri. Apalagi kalau ular-ular yang berbisa. Tapi kalau untuk si sanca batik sendiri, meskipun mereka tidak punya bisa, mereka punya gigitan yang kuat dan punya lilitan yang kuat. Kalian bisa pernah dengar berita-berita yang ibu-ibu di Sulawesi dimakan sama ular. Nah, kita tidak bisa menganggap mereka untuk ukuran 2 meter cukup untuk membunuh satu orang dewasa dengan lilitannya. Nah, kalau untuk kalian menangkap, itu di bagian belakang kepalanya. Atau kalian berdua nih, ada yang berani megang ekornya. Pegang ekornya satu, coba pegang tuh. Jadi, jadi gunanya ditarik ekornya, biar kepala ular itu mengarah ke depan. Kalian bisa tahan seperti ini. Tahan di bagian belakang kepala ya, seperti ini, tahan. Oke, Bang Gilang, tangkap Bang. Nah, itu kita tahan ya, tapi tidak usah terlalu kuat. Yang mana dalam halnya itu si ular tidak akan lepas. Nah, untuk bagian megangnya seperti ini juga. Oke. Nah, bagian kepala ular seperti ini. Jangan sesekali megangnya seperti ini. Oke? Karena apa? Ketika ular yang bertaring, tangan kalian akan kena taringnya, atau mereka akan mengeluarkan bisa di bagian jari telunjuk kalian. Tapi kalau kalian di bagian belakang leher, nah gini nih, pegang kepala ular. Oke? Paham Latif? Mana Latif tadi? Tuh. Oke? Tapi jangan di ini ya, ular-ular yang di alam jangan ditangkapin. Kalau ada yang masuk aja, atau mengganggu teman-teman. Ada pertanyaan lagi? Yang kedua, apa Latif? Terus cara nanti dia cowok ke cewek. Oh ya. Pertanyaannya Masya Allah nih Bang. Ya. Mendetail. Oke. Awas. Namanya alat sexing untuk reptil. Jadi mereka berupa alat seperti tangkai besi. Jadi sebenarnya ular ini tidak bisa ditentukan dengan visual. Tidak bisa ditentukan dari penglihatan atau dari perilaku. Mereka harus disexing dengan alat sexing namanya. Itu sih. Ada pertanyaan lain? Adif? Gimana? Dia pakai alat. Ada alatnya buat menentukan jantan dan betina. Kira-kira bentuknya gimana Bang? Bentuk alatnya? Bentuk alatnya seperti sumpit, cuman terbuat berupa kayak dari besi. Jadi itu nanti yang akan memeriksa ke bagian anusnya atau bagian hemipenis. Jadi si ular ini mempunyai semua reptil. Ini pengetahuan juga, semua reptil itu mempunyai namanya itu hemipenis, atau mereka mempunyai 2 alat kelamin. Makanya semua reptil itu anaknya banyak, jadi telurnya itu banyak. Gitu. Oke, ada yang lain? Bilas sang soal. Ini mau ke bilas? Hah? Assalamualaikum. Kamu. Perkenalkan nama saya Sultan bersama kami Sultan. Oh, Sultan. Saya pertanyaan Bang. Ya. Kalau ular yang berbisa itu bisa dimana bisa? Ular yang berbisa itu bisa dihilangkan, tapi dengan waktu yang bisa dibilang tidak lama.
karena mereka mempunyai keahlian untuk memproduksi bisa lagi selagi tabung bisanya itu ada. Jadi mereka memproduksi bisa itu dari makanan, dari saripati makanan, dari minum. Mereka akan membentuk bisa yang baru gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Aziz Sukri. Panggilan Sukri. Bukan panggil Aziz. Oh, Aziz. Kita itu salah satu adalah saya dari awal. Ya. Ya. Kebetulan abang nggak bawa biawak juga dari Padang karena biawak abang terlalu gede karena mobil kecil. Abang punya biawak itu ukuran 1,5 meter. Cicak termasuk reptil, jadi dia termasuk keluarga gecko. Gecko itu bahasanya ya kayak toke. Bahasanya toke. Jadi toke untuk di dunia sendiri itu ada 14 jenis. Salah satunya cicak. Gitu. Nah, cicak itu juga ada pembagiannya. Jadi kalau kalian ke hutan mungkin kalian akan mendapatkan cicak itu yang ekornya bergerigi, ada yang ekornya mitih dan lebar. Ada yang seperti warna kulit kayu, dan beda lagi kalau cicak di bagian tembok berwarna coklat atau berwarna agak keputihan gitu kan, putih gitu kan. Nah, itu sebenarnya berbeda-beda jenis, tapi mereka termasuk reptil. Tapi bedanya dengan biawak, ketika kalian putuskan ekor cicak bisa tumbuh kembali. Tapi kalau biawak kalian putuskan, itu tidak bisa akan tumbuh lagi. Nah, gitu. Dan satu lagi, tangan cicak mempunyai alat untuk seperti memanjat. Apa? Ya, seperti Spiderman bisa memanjat dinding. Tapi kalau biawak itu tidak. Mereka tidak mempunyai itu. Gitu. Kalau yang dibilang tanduk tadi, tanduk 7, itu abang berkesimpulan si ular yang dilihat oleh orang tersebut atau oleh warga tersebut, ular yang sedang ganti kulit atau baru mengelupaskan kulitnya. Jadi seakan-akan terlihat seperti tanduk. Karena ketika ular mengelepaskan kulitnya, itu ular dari bagian tengah atau bukan bagian dari ekor gitu. Dan ada beberapa, abang pernah dengar juga kayak kobra ada mahkotanya. Wah, kan keren tuh. Padahal yang mahkota itu kulitnya ke atas gitu kan, kulit yang kering itu tapi belum lepas. Namanya Sugar glider. Ya, kalau gula terbang. Berarti gula terbang. Gulali terbang. Oh, gulali terbang. Jadi mereka kan bulunya kembang seperti itu kan. Oh, Mereka seakan-akan kayak gulali. Karena mereka punya apa? Bukan apa sih? Bukan sayap. Apa itu? Dia kayak selaput antara bagian tangan ke kaki. Oke, ini sugar glider sendiri ini berasal dari Australia dan Papua Nugini ya. Nah, sugar glider sendiri ini yang saya pelihara sendiri ini adalah jenis Lucy legistic atau yang kekurangan pigmen tapi berpola mata hitam. Nah, pada dasarnya sugar glider sendiri berwarna abu-abu bergaris-garis hitam. Nah, untuk di daerah Sumatera Barat kita memiliki tupai terbang juga, bajing loncat yang dibilang sama orang. Aku geli. Mana? Masukin lagi. Ada pertanyaan lagi buat sugar glider? Nah, nanti kalau ini, kalau kalian pengen melihara atau yang lain-lain di rumah, itu juga bisa dicari di forum-forum jual beli. Di Instagram ada. Di pet shop ada juga sugar glider. Nah, apa? Enggak. Nah, itu baru mau dikawin. Oh, tapi kalau mau
Aja abang tu sih. Adik apa itu? Abang aja. Yang di belakang tu aja berapa? Mana? Betul belakang tu. Mana foto rame-rame kita aja. Agak coba agak. Sorry. Oke, sekian dulu keseruannya di Pondok Pesantren Darut Talib. Nah, karena masuknya asar, jadi para santri itu langsung mau pergi sholat dulu. Oke, kita sholat dulu. Kita akan terus nanti lanjut ke konten-konten selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, tetap di Danu The King Official. Bye bye.